Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Syifara Madina, mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait dengan penggunaan pen insulin. Penggunaan pen insulin ini berkaitan dengan suatu penyakit yang dinamakan diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Diabetes mellitus memiliki dua tipe. Tipe yang pertama, di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin sehingga diperlukan asupan insulin dari luar dengan menggunakan pen insulin. Dan diabetes mellitus tipe kedua, di mana kelenjar pankreas tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin. Selanjutnya, saya akan memberikan edukasi terkait dengan penggunaan pen insulin. Terdapat bagian-bagian dari pen insulin. Yang pertama, tombol pendorong. Tombol pendorong digunakan untuk menyuntikkan insulin dan memutar dosis. Kemudian terdapat jendela dosis. Jendela dosis ini digunakan untuk melihat besarnya dosis dan memiliki angka maksimal 60 atau 80. Untuk dosis ganjil terdapat pada di antara dosis genap. Kemudian terdapat tutup pena insulin yang jika dibuka terdapat tabung insulin. Tabung insulin ini berisi 3 mili dan 1 milinya berisi 100 unit insulin. Jadi dalam satu pena terdapat 300 unit insulin. Kemudian terdapat karet insulin. Ini menunjukkan sisa insulin di dalam tabung insulin. Kemudian ada ujung tabung insulin. Ujung tabung insulin ini nantinya untuk memasang jarum. Terdapat langkah awal yang harus dilakukan. Yang pertama, memastikan nama insulin yang tertera di pena sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang kedua, perhatikan tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah lewat, maka sebaiknya jangan dipakai. Langkah-langkah dalam menggunakan pen insulin, yang pertama, cuci tangan atau gunakan antiseptik pembersih tangan. Kemudian buka segel pada jarum dan tusukkan tegak lurus dengan pena. Kemudian kencangkan. Selanjutnya dapat dibuka tutup pelindung dari jarumnya. Sebelum disuntikan, dapat dilakukan priming yang gunanya untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan pena insulin dan jarum berfungsi dengan baik. Caranya, dapat diputar dosis ke 1 atau 2, kemudian ketuk-ketuk pena insulin, kemudian tekan pena insulin. Kemudian tekan ininya hingga nantinya keluar pada jarumnya. Jika menggunakan insulin yang keruh, maka harus dilakukan homogenisasi. Caranya, yang pertama, guling-gulingkan pena insulin di antara kedua telapak tangan selama 10 kali selama 5 detik. Kemudian, bolak-balikan pena 10 kali selama 10 detik. Kemudian, jika sudah tercampur merata,
dapat dilakukan priming seperti yang telah dijelaskan. Saat ingin menyuntikkan atau menggunakan pen insulin ini, yang pertama putar dosis sesuai dengan anjuran dokter. Jika 2 unit, maka dapat diputar sampai menunjukkan angka 2. Atau dapat juga diketahui dengan bunyi klik. 1 klik itu menandakan 1 unit. Kemudian untuk lokasi penyuntikan terdapat 4 lokasi penyuntikan. Yang pertama di lengan, yang kedua perut, yang ketiga paha, dan yang terakhir di bokong. Pada bagian lengan disuntikkan 1/3 pada lengan atas bagian belakang. Yang kedua, bagian perut. Untuk bagian perut, hindari 1 cm dari pusar. Pada bagian paha, disuntikan 1/3 pada paha atas, tengah, bagian samping. Kemudian yang terakhir pada bagian bokong disuntikan di area atas lateral. Genggam pen insulin seperti ini. Pastikan tidak terlalu jauh dari tombol dan tidak menutupi indikator dosis. Pastikan juga ibu jari mudah menjangkau tombol. Kemudian disinfeksi dengan kapas alkohol. Bagian yang akan disuntik, jika jarumnya panjang, sekitar 8 mm, dapat dilakukan dengan pencubitan. Suntikan insulin secara tegak lurus dan cepat. Dan tekan pada tombol insulin hingga menunjukkan angka 0. Untuk penanganan sampah insulin, jika menyuntik sendiri, dapat lepaskan jarum dan pena insulin dengan tutup luar jarum. Namun jika menyuntik untuk orang lain, dapat digunakan tang atau klem. Untuk penyimpanan, jangan terkena sinar matahari langsung. Disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Insulin yang belum digunakan, simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jika disimpan di lemari pendingin, jangan di dalam freezer. Demikian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.